teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk di pertemuan terakhir ya sebelum kita presentasi. Jadi di minggu ini kita bahas sedikit tentang template untuk presentasi. Oke, di minggu lalu kita sempat bahas tentang yang namanya konten pilar. Nah, konten pilar itu ditunjukkan atau dimudahkan caranya dengan kita membuat konten kalender. Nah, hari ini kita bahas tentang social media konten kalender. Nah, sebetulnya konten kalender itu apa sih? Kalau teman-teman membayangkan suatu kalender, nah itu betul. Jadi anggaplah kalian punya kalender. Kalender itu kan pasti ada tanggalnya ya. Nah, kalau teman-teman mau upload suatu konten, anggaplah kalian kalau upload itu harus menandai dulu. Misalkan hari ini hari Kamis, terus teman-teman mau upload hari Minggu. Nah, kalian buka aplikasi kalender atau kalian tandai sendiri kalender kalian. Nah, terus di hari Minggu itu ditandai bahwa saya mau upload konten. Nah, awalnya seperti itu hanya manual, tapi di sini nanti akan kita bahas terkait dengan satu aplikasi yang secara otomatis bisa memudahkan teman-teman untuk mengupload mengupload konten. Nah, terus konten kalender itu fungsinya apa sih atau buat apa? Intinya konten kalender adalah suatu kayak ya sumber daya lah ya yang memudahkan kita untuk merencanakan atau mempublish konten yang akan datang. Misalkan kita jadi social media spesialis, kita tuh selalu upload konten. Tapi di waktu tertentu kita sudah stay, saya sebentar lagi di depan laptop mau upload konten. Tapi kayak dilalahnya kita diajak rapat atau kita ada keperluan yang benar-benar mendesak, jadi saat itu juga harus pergi. Nah, gimana cara kita memastikan untuk upload konten dengan tepat? Nah, itu kan susah. Nah, makanya kita menggunakan aplikasi ini. Oke, terus kenapa sih kita pakai atau kita menggunakan konten kalender? Yang pertama, otomatis menyimpan waktu dan energi. Nah, di sini kita bisa merencanakan dengan jelas kapan sih kita tuh mau upload konten. Jadi terukur konten kita. Lalu yang kedua, mengurangi adanya kesalahan. Nah, misal tadi nih kita udah stay, tiba-tiba harus pergi, atau mungkin tiba-tiba kayak sakit dan lainnya, kita nggak bisa buka laptop dan lainnya. Nah, karena kita sudah merencanakan itu 1 minggu yang lalu atau mungkin 1 bulan yang lalu, otomatis konten pasti akan tetap berjalan atau tetap terposting. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi area mana yang harus di-improve atau diperbaiki. Kalau kita pakai aplikasi, kita bisa lihat berapa banyak orang misalnya yang nge-share dan lainnya. Jadi kita tahu insight-nya. Nah, teman-teman masih ingat ya, konten pilar itu ada 4. Yang pertama promosi, ada edukasi, entertain, dan terkait dengan motivasi. Oke, misalkan saya itu punya satu akun Instagram. Akun saya ini pokoknya membahas apapun tentang bisnis dan UMKM. Kan teman-teman mungkin pernah ya melihat ada akun, entah itu di Instagram, di YouTube, atau lainnya, dia tuh hanya fokus di satu hal. Misalkan bahas tentang skincare atau bahas tentang keuangan. Nah, di sini intinya coba saya mau bikin sosmed tentang UMKM. Nah, kira-kira dari UMKM kan banyak banget ya yang mau dibahas. Nah, salah satu gambaran atau contoh topiknya atau judul kontennya adalah seperti ini. Misalkan inspirasi minuman kekinian pakai gerobak, atau tips untuk membuat logo produk yang menarik, atau cara menghitung HPP bagi pemula, misalkan gitu. Jadi intinya ini beberapa contoh konten yang mungkin bisa saya upload di Instagram saya. Tuh. Nah, di sini nanti teman-teman untuk tugas akhir atau project kan presentasi. Teman-teman membuat kelompok 2-3 orang. Kalau misalkan sampai akhirnya nggak dapat kelompok, silahkan boleh sendirian. Lalu yang kedua, menentukan produk. Nah, produk yang dimaksud adalah kalian mau bikin tema apa? Apakah temanya tentang review produk kayak Gadget In? Apakah mau review skincare kayak Female Daily? Atau apakah kayak misalkan mau hitung-hitungan. Nah,
Itu bisa teman-teman bebas. Kalian boleh bikin Instagram baru atau upload konten yang sudah ada. Misalkan kalian jualan ya, atau kalian juga kerja di perusahaan yang mengharuskan untuk upload konten, silahkan pakai itu aja, dilanjutkan. Yang ketiga, kalau misalkan kontennya baru atau sosmednya baru, berarti cari ide konten. Kira-kira kalau misalkan tentang hitung-hitungan, saya mau nyari konten tentang apa? Oh, cara menghitung HPP. Oh, cara menjual produk, atau oh, cara membuat misalkan harga yang tepat, misalnya gitu. Yang keempat, teman-teman menentukan konten pilarnya. Lalu yang kelima, scheduling konten. Ini dengan menggunakan aplikasi atau website letter.com. Jadi di sini sebentar, teman-teman coba pakai aplikasi letter.com. Oke. Kita akan praktekkan di kelas. Lalu untuk tugasnya berarti teman-teman mencoba praktek dengan menggunakan letter.com. Lalu yang kedua, melengkapi Google Spreadsheet dan presentasi kelompok. Ini diabaikan dulu untuk tanggalnya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman tampilan dari letter.com. Ini kalau misalkan belum pernah masuk atau belum pernah bikin, jadi teman-teman silakan create free account. Terus masuk aja. Kalau misalkan sudah, nanti tinggal di login aja. Nah, kalau teman-teman belum bikin, itu pasti disuruh melengkapi seperti ini, dan nanti endingnya kalian disuruh milih apakah mau gratisan seperti ini atau free trial 14 hari. Oke. Nah, di sini saya sudah pernah coba untuk masuk di akun ini. Nah, di sini pertama-tama teman-teman akan ditampilkan nih. Kira-kira dari 6 sosmed ini kalian mau uploadnya di mana? Karena kita gratisan ya, hanya memilih salah satu aja. Kalau teman-teman pakai yang free trial 14 hari, itu silahkan dipilih 14 hari. Boleh, tapi nanti ada yang namanya masukkan kartu kredit dan lainnya. Nah, di sini kan ada kalender nih teman-teman. Kalender itu yang tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada tanggal, hari ini tanggal 15, hari Kamis. Terus jam, nah biru-biru ini menandakan jamnya. Misalkan teman-teman mau upload konten ya. Nah, di sini tinggal upload aja fotonya. Jadi bisa dipilih gini dari foto yang sudah ada, lalu dimasukkan di sini. Oke. Nah, sudah. Terus nanti oke, saya sudah pernah coba. Nah, kalau teman-teman pernah mencoba aplikasi sosmed dan sosmed apapun dan letter.com, biasanya nanti akan dimintai langsung otoritasnya gitu. Oke. Ini ya. Oke. Jadi silakan teman-teman nanti coba aplikasi letter.com ini, hanya satu konten aja. Nanti kalian bisa memilih menggunakan, misalnya menggunakan Pinterest, TikTok dan lainnya, itu bebas. Jadi intinya hanya satu konten aja. Lalu selanjutnya adalah untuk presentasinya, teman-teman perlu melengkapi yang namanya social media content calendar ini. Nah, jadi yang pertama itu ada bagian strategi. Nah, bagian strategi ini ada beberapa hal yang harus diisi. Jadi misalkan yang pertama goals. Nah, goals ini ada, misalkan teman-teman bingung ya, ini sudah saya share ke anggota-anggota atau ketua kelompoknya. Misalkan kalau yang di sini itu yang terkait dengan social media goals. Nah, teman-teman misalkan bingung atau lupa ya, nah silakan kayak kursornya diarahkan ke
judul-judulnya nih. Nah, sudah ada penjelasannya atau catatannya. Jadi goals ini tujuannya. Terus konten pilar. Oke. Goals ini semakin ke belakang itu semakin besar. Misalkan teman-teman itu pengen punya Instagram, itu webnya tuh meningkat 25%. Otomatis kalau sudah tercapai kan pengen lebih tinggi, pengen Instagramnya double, pengen lagi lebih tinggi lagi. Nah di sini jadi silakan ditulis. Oke, konten pilarnya ini bisa ditentukan mau konten pilar apa, tapi boleh gabungan, misalkan edukasi plus entertain itu boleh. Terus format kan banyak ya, misalkan teman-teman mau upload di Instagram kan banyak banget, ada Instagram Reels, Instagram IG yang TV, Instagram postingan biasa yang feeds ya. Terus juga ada yang story. Nah, di sini taktik itu formatnya. Jadi teman-teman mau bikin apa? Terus untuk yang goals tadi itu anggaplah kita mau masak satu menu barat gitu ya. Nah, menu barat kan banyak banget ya. Nah, teman-teman step-stepnya itu di breakdown dulu. Sebelum kita masak satu menu itu kita harus ngapain? Nah, di breakdown dulu. Oh, kita harus kenal dulu bahan masakan. Misalkan saya mau masak satu menu barat itu spaghetti. Kira-kira bahan-bahan spaghetti itu ada apa aja? Bayangkan di sini kita sama sekali belum pernah masak, nggak tahu bahan makanan. Nah, kita taktiknya atau tujuannya adalah mengenali dulu. Sebelum tahu kita harus ngapain? Kita cari tahu dulu, searching informasi terkait dengan kuliner barat. Jadi semakin ke kanan itu semakin tinggi goalsnya gitu. Lalu yang monthly view ini teman-teman membuat konten dari Desember minggu pertama sampai Januari minggu kedua. Karena ini Desember kan sudah minggu kedua ya. Nah, teman-teman tetap mengupload atau menuliskan rencananya itu dari minggu pertama. Tuh. Lalu key dates ini ada hari penting. Jadi dituliskan Desember kan udah hari Ibu, oh berarti tulis hari Ibu. Minggu keempat ada Natal, tulis hari Natal. Campaign ini temanya atau judulnya. Misalkan ada hari Ibu, kalian mau bikin konten tentang hari Ibu, just judulnya apa? Oke. Terus taktik ini kan tadi format ya. Kalian mau upload konten itu di format yang apa? Tuh. Jadi monthly view itu ringkasan dari weekly views. Sama juga strategi singkatannya itu persingkat lagi dari monthly view gitu. Di sini ada week 1. Week 1 ini contohnya kan ada banyak banget ya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok gitu. Misalkan teman-teman ini upload di Facebook, tinggal ditulis aja konten pilarnya apa. Jangan lupa ini hari, tanggal, tahun, terus jam, konten pilarnya apa, jenis formatnya, lalu hashtagnya tuh ya. Terus kalau status ini, karena kan tadi teman-teman nyobain pakai aplikasi Letter, kalau sudah terupload beneran berarti terusnya done. Terus di sini link dari aplikasi itu, misalkan kalian uploadnya di Instagram, berarti link dari konten Instagram yang sudah terupload tadi. Terus Google Drive ini kalau kita beneran jadi social media spesialis, otomatis kan kita harus bikin konten. Nah, kumpulan kontennya ditaruh di Google Drive. Terus di sini kalau sudah upload menggunakan Letter, kasih keterangan upload letter.com. Kalau belum gimana? Yang lainnya kan cuma rencana. Berarti di sini tulisannya on progress sesuai penjelasan ini. Di sini yang kosong. Di sini bisa diisi kalau udah ada kontennya. Sini kosong. Itu. Nah, teman-teman membuat atau merencanakan ini paling tidak 2 sampai 3 sosial media. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan Facebook, di Instagram, lalu di Twitter. Bu, misalkan di Instagram itu saya upload ada Instagram Story, Instagram Reels sama feed post yang biasa. Itu udah dikatakan 3 belum? Belum. Karena jatuhnya itu baru satu sosial media, tapi taktiknya atau formatnya ada 3 gitu. Jadi misalkan teman-teman mau bikin di YouTube,
TikTok, di Twitter itu silahkan. Untuk formatnya ada mau banyak Bu formatnya, itu juga boleh. Jadi intinya sosial medianya maksimal 3, tapi formatnya bebas. Setiap satu sosmed itu mau lebih dari satu itu juga boleh, lebih bagus. Itu. Terus misalkan teman-teman cuma bikin 3 sosmednya aja ya, yang lainnya tuh dihapus aja, itu boleh. Jadi teman-teman jangan request edit karena ini nanti akan dipakai terus. Jadi kalian download aja file, terus lalu download yang Excel gitu. Jadi yang dikumpulkan adalah file Excelnya, bukan koreksi dari Google Spreadsheet ini. Oke? Sampai situ teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan langsung diajukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.